sebuah cerita horor dari akun Twitter Dedibu @kokomelon dengan judul asli Awal Mula Perjalanan. Akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat, pecinta, dan perindu cerita-cerita horor di channel spesial horor. Sebelumnya, tidak lupa Mimin ucapkan banyak terima kasih atas support dan apresiasinya selama ini, yang selalu membuat Mimin tambah bersemangat upload cerita horor setiap hari. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Baiklah, langsung saja. Selamat menyimak cerita horor kali ini dan semoga kalian suka dan terhibur. Keraja, kota kecil di pesisir pantai selatan Jawa. Di rumah kecil peninggalan karyawan kereta api terlihat seorang ibu yang sedang menyuapi anaknya di halaman rumah. "Le, kesini, makan dulu." Anak berkulit sawo matang itu mendekat sambil membuka mulutnya, bersiap menerima suapan dari si ibu. Sesekali terdengar suara lonceng kereta api, menandakan kereta akan berangkat. Siapa sangka, kota sekecil ini memiliki stasiun tersibuk di pesisir Jawa Tengah. Stasiun penghubung jalur kereta dari arah barat dan timur. Sesaat sedang asik bermain dengan ibunya, dari belakang pria berpostur besar menjambak perempuan yang sedang menyuapi anaknya. "Perempuan bodoh, kenapa anak ini dirawat? Ini anak dari suamimu yang kemarin kan?" Anak kecil itu pun tersentak kaget, lalu perlahan menjauh. Waluyo, pria berumur 25 tahun, kesehariannya bekerja sebagai karyawan di stasiun Raja. Laki-laki ini menikahi janda anak satu yang berumur tidak terpaut jauh darinya. Ia berulang kali mengingatkan kepada istrinya agar anak yang ia bawa dititipkan saja ke orang tuanya. Lain halnya dengan Saliem, janda anak satu ini sangat sayang dengan putra semata wayangnya semenjak suami yang pertama meninggal. Waluyo memang terkenal temperamen, bahkan teman sesama karyawan pun enggan berbicara dengannya pada saat jam istirahat. Kembali ke anak kecil itu. Dari kejauhan ditatapnya pria yang baru saja menghajar ibunya. Tidak terima, tanpa disadari darah mengucur dari hidung. Anak itu menahan tangis dengan menggigit bibirnya, karena jika ketahuan menangis, pukulan akan diterima anak itu lagi dan lagi. Dilihat dari sudut manapun, banyak memar dan bekas sundutan rokok dari pria yang dengan terpaksa dia panggil ayah. "Sabar ya, Le. Maaf, ibu belum bisa menjadi ibu yang baik untuk kamu," kata ibunya saat pria itu melangkah pergi. Siang berganti malam. Dalam pelukan ibunya, si anak bertanya-tanya dalam hati mengapa ayahnya tidak pulang. Bukan karena sayang, mengingat perlakuan pria biadab itu. Tentu si anak ingin jika ayahnya tidak usah pulang selamanya. Dia hanya terenyuh melihat ibunya yang sering melamun jikalau suaminya tidak pulang. "Bu, bapak tidak pulang?" tanya si kecil berbisik. "Ibu tidak tahu, Nak," jawabnya perlahan, sembari memalingkan wajah menutupi masalah besar yang tidak ingin anaknya tahu. Sesuatu yang aneh terasa di kaki anak kecil itu. Ia berusaha memberontak, namun ketika ia membuka mata, yang ada hanya gelap dan pengap.
Setengah sadar, tubuh anak itu serasa melayang lalu terdengar suara mesin dinyalakan. Selang beberapa lama terasa seperti ada yang membanting. Kemudian sepi. Sesak yang dirasakan kian menjadi seiring dengan menipisnya udara di plastik hitam yang membungkus kepalanya. Tidak lama, anak itu pingsan. Sayup-sayup terdengar seseorang bertanya, "Le, kamu kenapa, Le?" Terlihat samar bayangan pria paruh baya. Dari posturnya nampak kalau pria tua itu sudah berumur lebih dari setengah abad. Uban di rambutnya tertutup udeng yang diikat di depan. Badannya kurus, namun tulang-tulang di balik kulit kisutnya tampak besar. Di sekelilingnya sudah banyak orang yang berkumpul melihati dengan seksama anak kecil yang terbaring di pinggir jalan. "Namamu siapa?" tanya orang tua itu. "Anwar, Mbah," jawabnya lirih. Pagi itu ia melihat orang yang sudah berkerumun di tempat ia terbaring. Sesekali ia melihat beberapa berbisik menyimpan tanda tanya di masing-masing pikirannya. Dilman dan becak lalu lalang pergi membawa sayur yang akan dibawa ke pasar. Tertinggal anak kecil itu tanpa ada yang berani mendekat. "Saya sedang di mana?" Anak itu gelisah melihat sekelilingnya. Tempat ini asing, pikirnya. "Kamu sekarang lagi di desa Kawu, Nak," jawab orang tua itu sembari menenangkan anak yang gelisah. Ya, walaupun dijelaskan, anak itu juga tidak akan mengerti daerah ini. Anak itu hanya mengatakan bahwa asal rumahnya dekat dengan stasiun. Pria tua itu mengerutkan dahi mengingat jarak stasiun dari desa ini sangat jauh. Jikapun ditempuh dengan menggunakan delman, bisa memakan waktu 2 hari perjalanan. Itu pun jika kudanya tidak protes. "Ayo, ikut aku," ajak orang tua itu, seraya membopong anak kecil itu. Linu di badan Anwar belum reda ketika ia dibawa ke rumah orang tua itu. Terlihat di mata Anwar sebuah gubuk berdinding anyaman bambu dengan pintu yang rendah, seolah memaksa tamu untuk sedikit menunduk saat masuk. Di belakang gubuk ada rumpun bambu yang rimbun, cukup luas hingga layak disebut hutan bambu. Di depannya berdiri kokoh 4 pohon mangga yang jika dilihat tidak ada buah yang menggantung. "Seadanya ya, Nak," pria tua itu berucap, seraya menyajikan nasi yang agak kering beserta kerupuk. "Sekarang tinggal di sini saja ya, Nak." "Oh iya, namaku Supar," orang tua itu memperkenalkan diri. Waktu berjalan. Kini Anwar sudah terbiasa dengan aktivitas di gubuk. Setelah sebelumnya dia banyak termenung dengan tatapan kosong. Sehari-hari Anwar menemani Mbah Supar mencari kayu bakar. Ada kalanya di sela-sela mencari kayu, Anwar terdiam di depan pohon seperti memperhatikan sesuatu di atasnya. "Kamu bisa melihatnya, Nak?" Pertanyaan yang menyentak lamunan Anwar. Anwar tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Matanya tidak bisa lepas dari sosok perempuan yang berayun di dahan pohon mangga dengan rambut hampir menyentuh tanah. Di balik rambutnya, sepasang mata yang bentuknya sudah tidak wajar memandangi Anwar. Mulutnya menyeringai dengan lidah panjang menjulur. Sayup-sayup terdengar suara rengeng-rengeng. Terdengar antara sedih dan senang dari perempuan itu. Sadar diperhatikan, perempuan itu turun merayap dengan posisi kepala di bawah mendekati Anwar, lalu mengendusnya
seraya menggerakkan kepala dengan gerakan patah-patah. Di balik kain putih, sekilas Anwar melihat jemari tegak lurus seperti pensil runcing dan bergurat keriput, seperti akar. Kulitnya pucat dengan kuku yang hitam dan panjang. Perlahan, perempuan itu merengkuh pundak Anwar. Ia tercekat, sekujur tubuhnya dingin dan kaku. Dari arah belakang Mbah Supar memegang leher perempuan itu sambil merapalkan mantra. "Jangan diganggu, anak ini yang nantinya akan jadi suamimu." Perempuan itu tertawa girang dengan bola mata berputar seperti kepanasan. Seketika menampik tangan Mbah Supar, kemudian terbang menghilang. Anwar kecil hanya menatap ke atas kegirangan, melihat asap putih yang mulai menghilang. "Apakah dia tetangga sini, Mbah?" tanyanya. "Kita tidak punya tetangga, Nak," jawab orang tua itu kesal. Kegirangan ini tidak berlangsung lama sampai ia beranjak dewasa nanti. 14 tahun berlalu. Anwar kecil kini beranjak dewasa. Ia pulang dari mencari kayu, namun di rumah tidak seorang pun ia melihat Mbah Supar. Mungkin, pikirnya, orang tua itu pergi ke desa sebelah karena sebelum ia pergi mencari kayu, Mbah Supar berpamitan kepadanya. Mungkin ia pulang larut malam, pikirnya. Anwar bergegas pergi ke dapur untuk mengambil air kendi. Rasa haus yang sedari tadi ia tahan sedikit terobati setelah melihat kendi yang sudah menunggunya di atas meja. Bergegas, ia meneguk kendi yang berisi air itu. Rasa segar yang ia dapat setelah ia meminum air dari kendi. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di lemari dapur tempat ia berdiri, terlihat sosok tangan pucat bersembunyi di balik lemari mengawe-awe seperti mengajak Anwar untuk lebih dekat. Anwar mendekati tangan itu, memperhatikan dari dekat tangan itu masih bergerak. Namun, yang ia tidak sadar, lepas dari pandangannya di atas lemari sudah menunggu perempuan dengan bola mata merah menyeringai meneteskan liurnya. "Anwar!" Sontak ia melihat ke atas. Perempuan berwajah pucat dengan jubah putih yang terlihat kotor menatapnya dengan senyuman. Namun, jika diperhatikan, senyuman itu semakin lebar hingga merobek pipinya. Anwar bergegas berlari untuk keluar sampai ia menabrak sosok yang ia kenal. Tak lain dan tak bukan ialah Mbah Supar. Mbah Supar mengerutkan dahi seraya berucap, "Bukankah dari kecil kamu sudah melihat sosok itu, War?" Anwar menggelengkan kepalanya. Ia tidak mengingat jika ia pernah melihat sosok itu. Kemudian Mbah Supar mengajaknya masuk rumah. Namun sosok itu sudah menghilang dari tempatnya. Anwar keheranan. "Hari ini kamu sudah akhir balik," sosok itu menagih janjinya. "Sudah saatnya kamu akan tahu, Nak," terang Mbah Supar. Anwar pun terdiam. Bukan karena sosok itu, tapi bagaimana bisa orang tua ini membuat janji yang melibatkan pihak ketiga namun tanpa persetujuannya. Hari berganti. Sore itu, di desa Kawu terjadi kehebohan. Warga melihat sosok perempuan terbang yang mengintai rumah-rumah warga. Terakhir, warga melihat kejadian itu 3 tahun yang lalu saat dikabarkan bayi yang baru lahir dari seorang ibu di desanya mendadak menghilang. Namun hari ini, sosok itu muncul lagi. Setiap waktu maghrib mereka bergegas untuk menutup pintu dan jendela rumah. Ibu-ibu mengamankan anaknya dan beberapa pria di desa berjaga jika sewaktu-waktu makhluk itu muncul lagi. Landung
bocah kecil yang saat itu bergegas untuk pulang. Dilihatnya matahari mulai terbenam karena keasikan bermain layang-layang. Ia lupa waktu dan pulang larut sore. Di tengah perjalanan ia merasa jalan menuju rumahnya sangat sepi. Biasanya, jika sore begini, masih terlihat beberapa aktivitas warga yang pulang selesai dari ladang. Namun hari itu tidak biasa. Jalan menuju rumah Landung melewati kebun kelapa. Di utara kebun terdapat lapangan sepak bola yang biasa digunakan anak seumurannya untuk sekedar menghabiskan sore dengan bermain. Di tengah jalan, anak itu berjalan dengan cepat sambil memperhatikan layangan yang diikatkan di punggungnya. Sebentar lagi sampai kebun kelapa. Sudah kesorean, pasti ibu marah, gumamnya. Cepat-cepat ia berjalan melewati kebun itu dengan tetap fokus menghadap pandangan ke depan jalan. Sesekali ia menoleh untuk memastikan layangan masih tergantung di punggungnya. Namun ia melihat di samping jalan, di balik pohon kelapa terlihat sosok wanita berambut panjang sedang bersenandung membelakangi dirinya. Tangannya pucat, namun wajahnya tidak terlihat karena sosok itu membelakangi. Landung yang panik segera memberhentikan langkahnya. Ia bergerak pelan agar tidak mengganggu sosok itu. Sangat pelan, sampai suara dari daun kelapa yang bergesek terdengar lebih menyeramkan. Langkah demi langkah ia lakukan sambil sesekali mengamati sosok itu yang masih berdiam membelakangi. Sayangnya, ketika Landung menoleh, sosok itu juga ikut menoleh memandanginya, tersenyum, menyeringai. Landung berlari sambil memegangi layangannya, namun layangan itu sudah tidak menggantung lagi di punggungnya. Berganti sosok yang barusan ia lihat. Pagi itu, di satu tempat di sudut desa terlihat beberapa orang berkumpul di warung kopi. Anwar, yang saat itu sedang istirahat mencari kayu, juga ada di sana menyeruput kopi yang sudah ia pesan sebelumnya. Saut terdengar dari obrolan di warung itu tentang anak yang hilang di desa semalam. Sampai hari ini, anak itu belum diketemukan. Apa ini ulah dari mbah itu ya? Seseorang memberikan asumsi. Orang tua itu sudah lama tidak terlihat, kata warga sini. Ia mengasingkan diri di hutan perbatasan desa. Orang tua gila yang mengikat janjinya kepada iblis, sahut salah satu temannya. Kemudian, dari arah samping, seseorang menyadari Anwar yang sedari tadi menyeruput kopi. "Masnya pendatang ya?" tanya orang itu. "Oh iya, saya dari desa Kunten pak. Biasanya saya mencari kayu di perbatasan desa ini," Anwar menjawab dengan senyuman, seraya memperlihatkan hasil ia mencari kayu yang tergeletak di pinggir warung. "Oh ya sudah mas, hati-hati, jangan pulang terlalu sore. Desa sini sedang terjadi teror Kunhus." Laki-laki yang sejak tadi duduk di sampingnya memotong pembicaraan. Anwar pun bergegas untuk pamit, melanjutkan mencari kayu. Tidak lupa ia mengucapkan terima kasih. Anwar pergi. Selang beberapa menit meninggalkan warung, 3 orang yang sedari tadi mengobrol menyadari tidak ada desa yang namanya Kunten. Pagi itu, Anwar tidak pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di pikirannya, jika ia hidup seperti ini terus, ia hanya akan menjadi tua tanpa tahu dunia luar. Anwar menghampiri Mbah Supar yang sedari tadi asik dengan rokok lintingnya. Ia merasa canggung untuk memulai kata. Dipilah-pilahnya kata agar ia tidak menyakiti hati orang tua itu. Anu mbah,
Apakah saya boleh untuk meninggalkan desa ini? Sambil sesekali memegangi jari tangannya seperti orang bingung. Kamu mau kemana, nak? Jawabnya. Sepertinya saya akan pergi ke utara, Mbah. Perasaan ini seperti menuntun saya untuk segera ke utara, jelas Anwar. Ini bukan perasaanmu, tapi itu kemauan sosok yang sedang mengikutimu. Silahkan, bergegas. Anwar berpamitan kepada Mbah Supar untuk pergi ke utara Pulau Jawa mencari pekerjaan. Mbah Supar hanya mengangguk sambil menghisap rokok lintingnya. Perjalanan dari desa ke jalan utama hanya bisa dilakukan menggunakan delman. Siang itu, ia pergi, menggendong tas dan sesekali melirik jika ada delman yang lewat. Tidak lama, apa yang ia harapkan pun tiba. Dari jauh terlihat delman dengan muatan sayur berjalan mendekat. "Pak, saya boleh ikut ke jalan besar?" Anwar menanyakan sembari berharap. "Silahkan, nak, tapi di belakang ada sayur yang rencananya akan saya antar ke pasar. Kalau mau ikut, silahkan." Orang berpawakan kurus dan berkumis tebal itu mempersilahkannya. Bergegas, Anwar naik di sela-sela sayur yang berada di kursi penumpang itu, sambil sesekali melihat sawah-sawah yang baru memasuki masa tanam. Angin pesisir yang berhembus melengkapi perjalanan mereka. Sesekali ia melihat kusir itu membuka setengah kemejanya sambil mengibas-ibas pelan. "Rencana mau kemana kamu, nak?" tanya kusir membuka obrolan, memecah keheningan. "Saya mau cari bis yang akan berangkat ke utara, Pak." "Lah, sekalian saja kamu ke pasar. Banyak kendaraan di sana, nak. Kemudian dilanjut ke terminal." Kusir itu menawarkan solusi dan Anwar pun mengangguk tanda setuju. Sambil terus memperhatikan kusir itu seperti bergumam sendiri. "Biasanya tidak begini," benak sang kusir. Ia memperhatikan kudanya seperti rewel, bergerak ke sana kemari agak sulit untuk dikendalikan. Kemudian ia mencuri pandang ke belakang. Anak itu kurus, tapi rasanya delman ini sangat berat. Sesampainya di terminal, Anwar menunggu bis dengan tujuan Solo, lalu dilanjutkan dengan bis kecil ke utara Jawa. Anwar merasa sangat kelelahan, padahal dari tadi dia hanya tertidur, wajahnya memerah, keringatnya bercucuran. Saat duduk di dalam bis, Anwar merasakan firasat aneh seperti ada yang memandangi dari bangku belakang. Tapi yang terlihat hanya sekumpulan penumpang yang sedang tertidur. Ia mencoba lagi untuk memejamkan mata, namun seseorang membangunkannya seraya memberikan sesuatu. "Dompetnya, Mas, tadi jatuh." Kemudian orang itu bergegas ke kursi belakang. Setengah heran, ia memasukkan kembali dompetnya ke dalam kantong. Sensasi panas di tubuh ini masih ia rasakan. Tiba-tiba, dari arah belakang, menepuk pundak Anwar, terlihat anak muda berumur 25 tahun berkulit kuning dengan rambut yang diikat ke belakang, tersenyum kepadanya. "Mas, yang dibawa dilepas dulu ya." Laki-laki itu melepaskan tangannya yang masih berada di pundak. Seketika Anwar merasakan sensasi dingin menggigil. Senyuman intimidasi laki-laki itu membuat Anwar berpikir, apa dia bisa melihat? Laki-laki itu meminta izin untuk duduk di sampingnya. Anwar mempersilahkan dengan memberi kode tangan. "Aku Anggara, Mas. Bagaimana rasanya masuk di wilayah Mataram? Kawan dari jauh tidak akan kuat ketika dikeroyok abdi-abdi, Mas. Jadi ya lebih baik dilepaskan dulu." Anwar terhenyak memperhatikan Anggara. Orang yang tadi itu pencopet biasa di terminal.
Aku yang menyuruh untuk mengambil dompetmu dengan imbalan 100.000 jika ia bisa mengambil milikmu. Tapi hasilnya, ia hanya kembali dengan tangan kosong. Raut wajah yang takut itu membuktikan ada sesuatu di dalam dirimu, Angga menjelaskan. Lagian, siapa yang tidak takut jika melihat tangan pucat itu mengintip dari kantongmu? Angga tertawa. Bis berhenti. Anwar bergegas turun dari bis diikuti dengan laki-laki itu. Ia bertanya, "Mau kemana, Mas?" Anwar menggeleng menjawab pertanyaan laki-laki itu. "Ikut aku saja, aku juga sedang bekerja di sini." "Kerja apa, Mas?" tanya Anwar. "Mencari yang tidak bisa dicari." Laki-laki itu berjalan diikuti oleh Anwar di belakang. "Kamu di mana enggak? Cepet kesini, aku tunggu ya sebelum maghrib." Suara telepon ditutup. Angga bergegas mengajak Anwar mencari ojek. Lama perjalanan mereka tempuh menggunakan ojek semakin menginjak sore. Semakin jauh juga mereka menjauh dari jalan utama. Anwar memperhatikan sekitar. Di samping jalan terlihat pohon jati berdiri tersusun rapi. Jarak tanam yang rapi ini membuktikan hutan jati ini milik perkebunan. Tiba-tiba, ojek yang mereka tumpangi pun berhenti. Raut wajah dari pengendara ojek tadi pun seperti ketakutan. "Mas, aku tidak bisa mengantarkan sampai tujuan. Aku takut, apalagi ini sudah mulai maghrib." Mereka pun turun menyelusuri jalan setapak. Anwar menyadari tanah ini tidak seperti di selatan. Tanah kapur menanjak dan terjal. Matahari mulai membenamkan diri menandakan sebentar lagi malam akan tiba. Garis cakrawala yang berpendar sebagai bukti bahwa aktivitas nyata mulai berganti dengan yang tidak nyata. Di dalam hutan yang gelap, terlihat dua laki-laki yang terus melakukan perjalanan. Anwar merasakan sensasi yang aneh saat memasuki hutan ini. Dalam benak hatinya, ia berpikir, hutan ini tidak biasa. Ia juga memperhatikan Angga yang sesekali menengok ke belakang, memperhatikan sudut gelapnya hutan jati. Namun, yang menjadi perhatian Anwar adalah di balik pohon jati itu mengintip sosok wajah berbalut kain lusuh, mengikuti setiap langkah perjalanan mereka. "Apa jenengan dengar itu, Mas?" Anwar mempercepat langkahnya mendekati Angga yang tampak memperhatikan sesuatu. "Suara jeritan itu," tegas Angga. "Iya, aku mendengarnya." Mereka berhenti. Di depan jalan setapak sudah berdiri sosok putih dengan kain lusuh terikat. Sesekali terdengar suara tangis sendu dari sosok itu. Hutan ini menjadi saksi pergantian masa kelam yang setiap waktu kita jalani. Aku pikir kamu tidak melihat sosok itu. Tempat ini menjadi saksi bagaimana orang-orang Samin dibuang dan dibantai, dimanfaatkan tenaganya hanya untuk kepentingan pribadi. Iya, orang Samin terkenal dengan tenaga kuatnya. Konon kekuatan satu orang Samin setara dengan kekuatan 5 orang biasa. Karena kekuatannya itu membuat orang-orang ini dikenal memiliki sifat bebal. Mereka hanya mendengar dan menghormati bupati. Dulu sekali. Angga melanjutkan cerita sambil sesekali memperbaiki ikat tali dari sosok pocong itu, seperti ikatan pita. Hutan ini milik orang Samin. Sampai suatu bangsa dari luar wilayah datang, melihat emas hijau ini menjadi potensi jika dimanfaatkan. Entah baik atau buruk, hanya mereka yang tahu. Dengan memanfaatkan kelemahan orang Samin, mereka membujuk para bupati untuk menggunakan emas hijau ini sebagai penggerak lokomotif yang saat itu menjadi transportasi yang vital. Orang-orang Samin
membabat hutan jati ini sesuai dengan arahan bupati yang ia dengar. Hanya beberapa malam, hutan seluas ribuan hektar ini habis ditebang. Namun, balasan yang diterima orang Samin tidak setimpal. Sebagian dari mereka dibantai oleh orang dari wilayah luar. Anugerah kekuatan itu seperti ancaman. Sebagian lagi dikirimkan keluar Jawa untuk dimanfaatkan tenaganya lagi. Jasad mereka yang terkubur di sini sudah melebur dengan emas hijau yang kembali ditanam, menyisakan dendam yang belum terselesaikan. Angga beranjak dari tempat ia berdiri, membersihkan celananya yang berdebu. Sosok itu masih berdiri memandangi Angga. "Oh iya, aku lupa melepas talinya," ucapnya. 2 jam berlalu. Anwar terlihat kelelahan, namun ia melihat di depan Angga masih terus berjalan. Tiba-tiba ia berhenti. "Kita sudah sampai," terlihat dari bawah. Tenda yang terbuat dari terpal, di depannya sebuah tungku yang masih mengepulkan asap. Di sampingnya terlihat mesin kompresor dan selang melingkar berserakan. Mereka pun turun. Angga membuka tenda itu. Terlihat 12 pria yang sedang beristirahat. "Bagaimana ini? Malam ini malah lagi datang," ucap seseorang yang sedang duduk sambil memperhatikan. Angga hanya tersenyum sambil melirik ke samping. "Oh, ini Mas Anwar, orang yang pengen ikut kita." "Yakin tidak?" Angga mengangguk. Anwar masih bingung dengan suasana ini. Apa yang mereka cari sampai harus berdiam di dalam tenda di tengah hutan begini? Kemudian dari arah depan, seorang laki-laki menyodorkan tangannya menawarkan sebungkus rokok. Anwar pun menerimanya. Setidaknya udara dingin di hutan ini terobati dengan asap rokok yang mengebul. Gerak-gerik laki-laki itu seperti sedang mencari sesuatu. Kemudian ia berdiri mengambil tas yang menggantung di tiang tenda, lalu memberikan selembar kertas kepada Angga. Terlihat seperti peta. "Ini yang kita garap kemarin," ucap pria yang sepertinya memimpin di 11 orang ini. Angga memperhatikan peta itu lalu menunjuk suatu tempat di secari kertas itu. "Besok pagi kita ke sana." Lalu laki-laki itu menghampiri 11 orang yang sedang duduk, memperingatkan mereka agar besok segera berangkat dan mempersilahkan untuk beristirahat. Setelah berbicara, ia keluar dari tenda, disusul dengan kami. "Kamu yakin tidak?" ucap orang itu yang sepertinya khawatir. "Tenang, kamu akan tahu apa yang dibawa anak ini." Angga menarik tangan lelaki itu. Terlihat ia mengucap sesuatu lirih. Laki-laki itu terlihat kaget, kemudian terjatuh ke belakang, mundur menjauh. Perlahan terlihat asap putih menyembul, membentuk bayangan perempuan dengan mata hitam menggendong di belakang Anwar. Wanita itu mendekat, mengendus. Seketika Angga menarik laki-laki itu, kemudian lirih merapalkan mantra. Perempuan itu hilang. Malam semakin dingin. Angin malam yang berhembus menggerakkan daun-daun jati kering saling bergesekan. Dahan-dahan yang bergesekan menimbulkan bunyi seperti orang tertawa, membuat suasana menjadi lebih menyeramkan. Anwar bergegas untuk masuk tenda meninggalkan 2 orang yang sedang mengobrol di luar. Di dalam, ia melihat seseorang yang masih terjaga sedang membaca sesuatu seperti surat. Anwar meminta izin untuk diberikan ruang sembari dia beristirahat. Laki-laki itu mengizinkannya. Suara lirih yang ditimbulkan dari mulut seseorang itu memecah konsentrasinya saat ia akan memejamkan mata.
Surat dari siapa? Tanya Anwar. Dari ibuku. Adikku meninggal kemarin, tapi aku tidak bisa datang. Mungkin lusa aku akan pulang. Ibu hanya tahu anak pertamanya ini bekerja di kantoran. Ia tidak tahu jika sebenarnya aku bekerja seperti ini, terang laki-laki itu. Kesedihan itu tidak bisa disembunyikan dari raut wajahnya. Anwar hanya menenangkan, kemudian menyuruhnya agar segera beristirahat. Anwar terbangun di tempat yang gelap. Dari kejauhan ia melihat seseorang berjubah putih yang sedang bercakap dengan sosok perempuan. Dengan suara parau, perempuan itu berkata, "Aku bisa memberikan apa yang diminta dari gawanmu, tapi aku harus minta ganti." "Terima kasih, tadi sudah disembunyikan dari abdi yang akan memusnahkanku. Aku masih ingat dibuang ke selatan, terombang-ambing tanpa punya pemilik, sampai aku ketemu orang yang punya kitab Banaraja. Aku dihidupkan lagi." Anwar perlahan mendekati kedua sosok itu. Tampak terkejut, sosok berjubah putih itu melihatnya. Seketika ia membuka mata, terbangun. Di depannya terlihat Angga yang sedang duduk bersila, kemudian tersenyum melihatnya. Dengan wajah menyimpan tanda tanya, Anwar bercerita tentang kejadian di mimpi. Siapa sosok laki-laki berjubah putih itu? Angga menjelaskan, "Itu gawanku, hanya biasa. Aku diberikan itu oleh kiai tempat aku berguru, tapi sayangnya tidak spesial seperti punyamu." "Spesial?" tanyanya. "Iya mas, besok kamu akan tahu bagaimana spesialnya gawanmu." "Lalu, kitab Banaraja?" tanyanya lagi. Angga memicingkan mata. Ekspresinya berubah seperti ada sesuatu lalu ditutup dengan senyuman. "Banaraja?" Angga tertawa. "Kitab itu sudah lama hilang. Guruku bercerita, kitab itu berisi tentang pujian-pujian untuk Tuhan. Bertuliskan tulisan Arab kuno, terdiri dari 141 halaman. Tapi di halaman 34 tidak ada yang pernah tahu. Tersobek. Entahlah. Konon ketika tulisan di halaman itu disusun secara terbalik, berisikan mantra untuk menghidupkan orang yang sudah mati, lalu mengikat jiwa yang mati ke media yang masih hidup." Sinar matahari pagi masuk di sela-sela dedaunan pohon jati. Angga membangunkan Anwar yang masih tertidur. "Ayo mas, kita berangkat." Anwar terbangun, mencuci muka dari botol kemasan yang ia bawa. Laki-laki yang kemarin malam juga ikut terbangun, lalu menyiapkan peralatan, membaginya kepada 11 anggotanya. Selang panjang digulung, kompresor dipotong. Mereka beranjak menyusuri jalan berbatu di tengah hutan jati. 1 jam berjalan, mereka berhenti di depan tebing batu kapur. Kompresor dan selang diturunkan. "Kamu yakin di sini tempatnya enggak?" "Iya, aku yakin. Segera disiapkan saja." Kompresor dinyalakan. Anwar melihat alat itu mirip seperti yang dipakai di tempat tambal ban. Namun di keran gas sudah dimodifikasi untuk dipasang beberapa selang dan terpasang 11 selang. Laki-laki itu memberi tanda ke anggotanya untuk segera mengambil selang yang sudah terpasang. Terlihat lubang sempit di celah-celah batu kapur. Lubang yang hanya dimasuki 1 orang dengan posisi merayap. Masing-masing masuk melalui lubang itu dengan membawa selang oksigen. Sesekali mereka memasukkannya ke mulut, menghisapnya, kemudian mengembuskannya. 1 orang masuk, merayap ke lubang itu disusul dengan yang lain sambil membawa selang di masing-masing tangan mereka. "Apa seperti begini caranya?" tanya Anwar kepada Angga.
"Ini cara yang paling murah, Mas," jawabnya singkat. Daerah ini memang terkenal dengan tambang ilegal. Berbekal kompresor dengan selang yang tertutup, seseorang akan masuk melalui celah-celah sempit bukit kapur menuju lubang yang gelap tidak berujung. Dan seorang lagi menunggu di atas, menjaga kompresor agar tetap hidup. Biasanya, orang yang menjaga ini akan menunggu selang bergerak seperti ditarik-tarik, menandakan seseorang di bawah menemukan sesuatu yang bisa dijual. Bisa batu atau fosil kayu. Mengingat daerah ini ratusan tahun yang lalu terkenal dengan pohon jatinya. Sudah banyak terjadi kecelakaan untuk melakukan aktivitas ini. Karena biasa mereka masuk secara bebarengan di celah sempit. Ketika teman di depan meninggal karena keracunan oksigen, mau tidak mau jasadnya harus ditinggal dan berpindah mencari tempat yang baru. Bagaimana jika temanmu di belakang yang meninggal? Entahlah. Anwar berdiri menunggu, ditemani Angga serta laki-laki yang sedang memperhatikan selang menunggu ada tanda tarikan. Kemudian mengangguk kepada Angga, terlihat seperti kode. Bergegas, Angga berteriak, "Yang sing ora ana wujude, sumpah niki kula damel kagem Ndara Putri, kula sembahaken 11 nyawa iki kagem kawanmu. Jadilah, maka jadilah." Matahari yang pada saat itu terik tertutup oleh gelap mendung yang tidak tahu dari mana arahnya. Anwar merasakan panas yang teramat seperti sesuatu keluar dari tengkuk lehernya. Terlihat wanita berambut acak terurai keluar terbang menghampiri Angga. Seketika Angga bergegas menarik tuas keran oksigen dari kompresor. Dengan cepat laki-laki yang menjaga mematikan mesin itu. Selang bergerak dengan cepat. Tarikan demi tarikan dirasakan melalui selang dari bawah. Kemudian hening. Selang tidak bergerak lagi. Esoknya mereka kembali ke tempat itu. Dari atas celah sempit itu muncul tunas seperti akar kayu berukuran 30 cm menjulang. Mereka bertiga menggali dan menggali. Terlihat bongkahan kayu berdiameter 6 meter. Di tengah-tengah terlihat guratan 11 nama bertuliskan dalam tulisan Jawa. Matahari mulai terbenam, menunjukkan waktu yang akan beranjak sore. Mereka bergegas pulang menuju tenda. Di sepanjang perjalanan tidak ada yang berbicara, menyimpan pertanyaan di benak diri Anwar. Sesampainya di tenda, Angga bergegas masuk ditemani orang itu, meninggalkan dirinya yang sedang beristirahat di depan api yang dibuat. Dari arah tenda, keluar laki-laki itu, membawa 11 tas milik orang yang baru saja mereka bunuh. "Bakar saja, Mas, jangan meninggalkan bukti," sahut orang itu kepada Anwar. Ia menuruti, mengambil sebagian isi tas dan membakarnya. Di tengah lamunan, terlihat kertas yang terbakar, di ujungnya bertuliskan, "Untuk yang tercinta." Disusul dengan kertas map berisikan surat-surat lamaran dan data diri. Adapun yang bertuliskan, "Surat untuk ibu." Anwar bergegas masuk ke dalam tenda. Rasa lelah yang ia rasakan menandakan agar ia segera untuk beristirahat. Anwar pun tertidur. Ia terbangun di sebuah kamar yang gelap, melihat dari kejauhan sosok wanita berjongkok dengan rantai terikat ke belakang. Di ujung rantai terlihat 10 pemuda dengan ekspresi sedih menunduk. Di depan wanita itu terlihat mayat yang sedang ia nikmati. Kemudian melihat Anwar yang sedang berdiri, tersenyum, mendekati. Suara wanita itu berjalan seperti menyeret rantai di belakangnya. "Suamiku,"
sudah dewasa. Nanti kamu bakalan mengerti bagaimana permainan ini berjalan. Aku sudah terikat denganmu, Mas. Aku butuh makan. Gantinya, aku bakal mencarikan apa yang kamu mau. Apapun itu. Anwar terbangun. Terlihat di luar masih gelap. Badannya merasa sangat segar sekali. Dari arah luar terdengar suara laki-laki. Aku sudah dapat akarnya. Iya, kirim besok. Aku carikan lagi pekerja. Yang kemarin tidak ada yang betah. Esok paginya, Angga mengajak Anwar pergi ke jalan utama menunggu sesuatu, katanya. 30 menit berlalu. Tidak terlihat apapun dari arah jalan. Ia menghidupkan rokok melepaskan rasa penat atau sekedar menghabiskan waktu untuk menunggu. Kemudian Angga berdiri dari tempat ia duduk, tersenyum. Itu sudah datang. Ia menunjuk sebuah truk berisikan pemuda yang ada di bak belakang sopir berhenti di depan Angga berdiri. Satu persatu pemuda itu turun. Namun Anwar tersadar, satu sosok laki-laki yang sedang turun, dialeknya terdengar sama seperti Anwar. Dialek khas Ngapak Pesisir. Cerita horor kali ini yang akan Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat kisah-kisah horor di channel spesial horor, bercerita tentang kisah horor gadis penjual kopi keliling dari akun Twitter @rianfrdnt, berjudul asli Laras. Selamat menyimak. Dan semoga kalian suka, terhibur dengan ceritanya. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Namaku Bunga. Sedang berkuliah dan sudah menginjak semester 5. Aku awalnya sempat terkejut karena tiba-tiba Dimas menelponku. Dia menyuruhku untuk menceritakan sebuah pengalaman horor yang pernah aku alami kepada seseorang yang bernama Rian. Maksud kamu gimana, Mas? Rian itu siapa? Tanyaku kepada Dimas. Jujur saja, aku merasa aneh karena tiba-tiba Dimas berkata seperti itu kepadaku. Nanti aku kenalin. Malam minggu aku mau ketemu sama dia. Kamu ikut ya, ajak Dimas. Dan singkat cerita, bertemulah aku dengan seseorang yang bernama Rian tersebut. Hah? Mau diceritain ke Twitter? Aku terkejut, karena mungkin nanti cerita ini akan terdengar dan banyak diketahui oleh banyak orang. Tapi kemudian Rian mengatakan bahwa nama dan tempat kejadian dari cerita yang aku alami akan disamarkan, sehingga tidak banyak orang yang tahu akan hal tersebut. Aku pun setuju dan akan memegang janjinya itu. Aku pun memulai ceritaku. Cerita ini terjadi ketika aku masih kecil saat aku tinggal di sebuah desa di kota B. Saat itu keluargaku terpaksa meninggalkan rumah kami karena tuntutan dari pekerjaan ayahku. Rumahku yang baru itu adalah sebuah komplek yang tidak ramai dihuni oleh banyak orang. Kami sekeluarga, aku, ayahku, ibuku tinggal di rumah tersebut berempat dengan Biwati, asisten rumah tangga sejak aku tinggal di rumahku yang lama. Di komplek ini tidak ada sama sekali anak yang seusia denganku. Pada saat itu umurku adalah 6 tahun. Dan kebanyakan tetangga rumahku di sini berusia lebih tua denganku.
Itu membuatku harus merasakan betapa sepinya ketika harus bermain sendirian. Suatu hari, di sebuah sore menjelang maghrib, saat aku sedang bermain ayunan di sebuah taman di dekat rumahku, tiba-tiba ada anak laki-laki yang menghampiriku. "Halo, boleh kita berkenalan?" kata anak tersebut. Aku merasa aneh, karena setauku di sini tidak ada anak yang seusia denganku. Apalagi anak laki-laki ini tampak berbeda. Dia berkulit putih yang sering orang-orang sebut sebagai bule. Rambutnya coklat sama seperti matanya. "Kamu siapa?" tanyaku pada saat itu. "Namaku Leo. Kalau kamu?" "Aku Bunga." "Senang bertemu denganmu, Bunga." Sebentar Leo, aku mau ambil sepedaku dulu." Leo hanya mengangguk. Saat aku tinggalkan Leo sejenak untuk mengambil sepeda, tiba-tiba saat aku membalikkan pandanganku lagi kepadanya, dia sudah tidak ada di tempat itu. Aku melihat ke sekitar. Saat itu benar-benar sepi, tidak ada aktivitas sama sekali. Aku pun berpikir bahwa mungkin Leo sudah pulang ke rumahnya pada saat itu, karena waktu pun sudah semakin dekat menuju berkumandangnya azan maghrib. Dan pada saat itu, aku memutuskan untuk pulang. Saat aku mengayuh sepedaku melewati jalanan komplek, tiba-tiba aku seperti melihat Leo dari balik pohon. Dia seperti menatap ke arahku dengan senyuman di bibirnya. Tapi saat aku melihat ke arah pohon tersebut, tidak ada siapa-siapa di sana. Perasaan tadi aku lihat Leo deh. Ketika aku sampai rumah, aku pun bercerita kepada ayahku tentang anak laki-laki yang bernama Leo tersebut. "Leo? Leo siapa, Nak?" ayahku berbalik tanya. "Kayaknya dia seumuran denganku ya. Matanya bagus, warnanya coklat, rambutnya juga coklat," kataku kemudian. "Baguslah itu, kamu jadi punya teman main, Bunga. Dia tinggal di mana katanya?" Kini ibuku yang berbicara. "Tidak tahu, Bu," jawabku. "Loh, kok tidak tahu? Pas aku mau ambil sepeda, dia kayaknya pulang. Dia juga tidak bilang pas mau pulang." "Tadi memangnya kamu ketemu si Leo itu di mana?" tanya ayah. "Di taman ya," jawabku. "Gak apa-apa, besok juga kamu ketemu lagi sama siapa tadi namanya?" kata ibu. "Leo, Bu." "Iya, Leo. Nanti kamu juga ketemu lagi sama si Leo itu." Singkat cerita, aku berteman akrab dengan anak laki-laki bernama Leo tersebut. Sebelum aku akhirnya menyadari akan satu hal. Ketika aku sudah menginjak kelas 4 SD, tapi postur tubuh Leo tidak berubah sama sekali. Bahkan sampai ke pakaian yang ia kenakan. Bahkan ibuku sempat bertanya, "Mana? Katanya kamu punya teman yang namanya Leo. Kok dia tidak pernah main ke sini?" Ternyata Leo itu adalah hantu. Dia adalah temanku dari dunia lain yang orang lain tidak bisa lihat. Waktu SMA, aku sempat bertanya kepada ibuku, "Apa aku indigo, Bu? Kenapa aku lahir seperti ini?" Ibuku tidak memberikan jawaban karena sejujurnya ia pun tidak tahu perihal masalah yang aku alami ini. Banyak sekali kejadian-kejadian yang aku alami selanjutnya. Seperti melihat hal yang tidak lazim dilihat oleh manusia normal pada umumnya. Itu terjadi saat aku tengah menunggu bis jemputan sekolah. Di seberang jalan, di tempat halte bis itu berada, aku melihat sesosok wanita yang mengenakan pakaian serba putih, rambutnya panjang terurai. Dan satu hal yang sulit diterima oleh nalar adalah ketika aku melihat kakinya tidak menapak ke tanah. Dan kemudian aku pun harus menerima kenyataan bahwa aku adalah seorang anak indigo. Anak yang bisa melihat
dan merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Bahkan, aku pun sempat dicap sebagai anak aneh yang terlihat sering berbicara sendirian. Saat itu, aku tengah berinteraksi dengan arwah seorang ibu yang katanya adalah korban tabrak lari. Arwah ibu itu menetap di sekolahku, karena kejadian yang ia alami adalah persis di jalanan depan sekolah, dan itu terjadi sekitar 13 tahun yang lalu. Anak aneh, ngobrol sendiri. Aku masih ingat betul. Perkataan itu sangat membuatku sakit hati. Hingga kemudian, pada saat jam istirahat berbunyi, aku mendengar ada suara keramaian yang berasal dari kantin. Di sana terlihat anak perempuan yang mengatai aku aneh terjatuh saat ia hendak menduduki sebuah kursi yang berada di kantin tersebut. Bahkan, ia pun terkena tumpahan mie ayam yang ada dalam genggamannya. Aku melihat dengan jelas bahwa yang menjahilinya itu adalah ibu-ibu korban tabrak lari yang baru saja mengobrol denganku itu. Singkat cerita, aku pun lulus dari SMA, dan kemudian aku diterima di perguruan tinggi. Leo sudah tidak terlihat saat itu. Aku pun tidak tahu kemana rimbanya. Tapi ada satu hal yang menarik saat aku berkuliah. Saat itu aku bertemu dengan sesosok hantu yang bernama Laras. Di suatu sore, saat itu aku baru saja selesai mengadakan rapat dengan pengurus BEM di universitasku, termasuk Dimas. Dia juga ikut pada saat itu. Pada saat kami baru keluar dari gedung Fakultas Teknik, tiba-tiba aku merasakan energi negatif yang begitu kuat dari arah kiri. Saat itu pundakku terasa berat sekali. Aku pun memberanikan diri untuk menoleh ke sebelah kiri ke tempat di mana pohon mangga itu berdiri tegak. Di sana aku melihat sesosok perempuan, kurasa umurnya masih muda. Itu sangat terlihat dari raut wajahnya. Berbeda dari hal-hal yang seringkali aku lihat, wajah perempuan itu sangat cantik. Dia tampak memperhatikanku yang tengah memperhatikannya. "Kenapa, oi?" tanya Dimas. Dia menyadari kalau ada yang aneh pada diriku. Aku menepisnya. "Nggak apa-apa, ayo balik." Di parkiran, aku melihat lagi sosok perempuan tersebut. Kini lebih dekat. Matanya sayu, hidungnya mancung. Tidak ada yang kurang dari sosok ini. Barangkali semasa hidup ia bisa dikategorikan sebagai kaum good looking. Tapi pada saat itu perasaanku mulai tidak karuan. Kenapa sih dia malah ngikutin? Batinku. Dimas lagi-lagi menyadari keanehan yang ada pada diriku tersebut. "Kamu kenapa sih, Bunga? Tingkah kamu kok jadi aneh begitu?" katanya. Aku mencoba untuk bersikap biasa saja di hadapan Dimas dengan berkata, "Apaan sih? Orang aku dari tadi biasa saja." Saat aku menaiki sepeda motorku, aku kini mampu melihat dengan begitu jelas bahwa sosok perempuan itu kini tersenyum ke arahku. Dia memasang wajah yang begitu menyebalkan untuk aku lihat. Untuk apa juga dia tersenyum ke arahku? Seperti seolah dia tahu bahwa aku bisa melihatnya. Di hari-hari berikutnya, sosok perempuan itu tidak lagi aku lihat. Sampai tiba pada saat aku baru keluar dari kelas, tiba-tiba sosok perempuan itu sudah ada di hadapanku. Aku yang refleks pun tidak sengaja berteriak pada saat itu, membuat semua teman-teman satu kelas banyak yang bertanya, "Kenapa kamu? Ada apa? Kamu baik-baik saja?" Aku pun menjawab, "Nggak apa-apa kok, aku baru ingat kalau hari ini aku ada janji, jadi shock pas inget itu." Hari itu aku kemudian melangkah menuju belakang Fakultas Ilmu Hukum, suatu tempat paling belakang dari gedung yang menjadi tempatku menimba ilmu. Di sana aku hanya sendirian
berdiri di depan barang-barang tidak terpakai yang dibiarkan tergeletak di tempat tersebut. "Aku tahu kamu mau cerita, jadi kemarilah. Tapi setelah ini berjanjilah untuk tidak menggangguku lagi," kataku kemudian dengan rasa berani yang terus aku paksakan. Tapi suasana hanyalah sepi. Tidak ada apa-apapun yang bisa aku lihat, selain hanya bangku tua yang sudah rapuh di hadapanku ini. Hingga dalam beberapa hitungan detik kemudian, tiba-tiba perasaanku mulai merasa tidak enak. Udara sore ini berubah menjadi begitu dingin. "Bunga," suara itu terdengar samar. Aku sudah begitu yakin kalau suara itu berasal dari hantu perempuan tersebut. Hingga pada saat aku membalikkan badanku, aku dibuat terkejut karena dia saat itu berdiri persis di hadapanku. Saat itu aku bisa dengan begitu jelas melihat wajah perempuan yang begitu cantik sekali. "Kamu mau cerita?" tanyaku. Dia mengangguk dan kemudian menangis. Suara tangisannya itu mampu membuat bulu kuduku merinding. "Jangan menangis dong, aku takut tahu," kataku kemudian. Dia pun kemudian memulai ceritanya kepadaku. Namanya adalah Larasati. Dia lahir pada tahun 1936. Semasa hidup, ia berprofesi sebagai pedagang kopi keliling. Larasati dibesarkan dari keluarga kalangan bawah. Ayahnya bekerja sebagai buruh serabutan yang penghasilannya tidak menentu. Sementara itu, ibunya Larasati terlihat sering sakit-sakitan, sehingga membuat Larasati yang masih berusia belasan itu membantu ayahnya mencari uang dengan berjualan kopi keliling desa. Suatu masa, ayah Larasati yang bernama Karman itu bertemu dengan seorang pemuda bernama Wasdi. Wasdi mengajak Karman bermain judi. Karena keadaan Karman yang sering kali menang judi, dia menjadi ketagihan dibuatnya. Dan terjebaklah ayahnya Larasati itu di lingkaran perjudian. Pada saat pulang ke rumah dengan membawa uang banyak, Larasati menjadi semakin curiga kepada ayahnya tersebut. "Jujur sama Laras, Pak. Bapak dapat uang itu dari mana?" tanya Laras. "Bapak kerja," jawab Karman dengan keadaan teler habis mabuk tua pada saat itu. Beberapa bulan kemudian, keadaan berbalik. Karman seringkali kalah dalam berjudi. Dia mencari Larasati dengan keadaan mabuk, meminta uang hasil jualan Larasati dengan memaksa. Dan uang itu kemudian ia pakai untuk berjudi dan terus sampai berulang seperti itu. Karman marah-marah karena pada satu hari Larasati hanya mendapatkan uang 500 saat ia berjualan. "Bisa jualan gak sih kamu?" ucap Karman. Pada saat itu, Wasdi menghampiri Karman yang tengah memarahi anaknya tersebut, berusaha melerai mereka. Suatu hari, di warung remang-remang, tempat biasa mereka bermain judi, Wasdi berbicara empat mata dengan Karman. "Kamu tidak punya uang kan?" tanya Wasdi. "Apa kamu tidak lihat? Saya sangat tidak punya uang," jawab Karman dengan keadaan setengah teler karena minuman. Wasdi kemudian mendekatkan mulutnya ke telinga Karman. Ia berbisik, "Anakmu cantik, kamu bisa jual dia ke saya. Saya akan kasih penawaran yang menarik." "Memangnya kamu mau sama anakku yang tidak berguna seperti Laras itu?" Wasdi tersenyum. Karman pun begitu kemudian. Singkat cerita, malam itu Larasati dibawa paksa oleh Karman menuju ke kediaman Wasdi. Pada saat itu, Karman setuju untuk menjual anaknya kepada Wasdi. "Tempat apa ini, Pak?" tanya Larasati dengan rasa takut dan kebingungan. "Sudah, kamu diam saja," seru Karman. Wasdi kemudian mempersilahkan mereka berdua masuk ke dalam rumahnya. Larasati duduk di ruang tamu di sebuah kursi kayu yang sudah berdebu. Sementara itu, Wasdi dan Karman berbincang untuk menyelesaikan pembayaran
atas kesepakatan mereka berdua sebelumnya. Setelah puas dengan bayaran dari Wasdi, Karman pun kemudian meninggalkan Larasati sendirian di rumah tersebut. Wasdi menghampiri Larasati yang tengah menangis. Ia berkata kepadanya, "Tenang, jangan takut. Kamu aman di sini," katanya. Wasdi terus menyiksa Larasati, bahkan Larasati tidak diberi makan olehnya. Larasati tubuhnya semakin kurus kering dan kemudian dinyatakan meninggal dunia pada waktu 2 bulan semenjak ia tinggal di rumah Wasdi tersebut. Wasdi menguburkan Larasati di belakang rumahnya dengan keadaan tidak layak. Bahkan suatu hari saat Wasdi bertemu dengan Karman, ia berkata kepadanya kalau keadaan Larasati baik-baik saja. "Kamu tidak usah khawatir, Laras aman dengan saya, jelas Wasdi." "Syukurlah, biar tidak berguna begitu, dia tetap anak kandung saya. Saya masih punya perasaan sebagai bapak kepadanya," ucap Karman. Nasib Larasati sungguhlah malang. Perempuan pedagang kopi keliling berparas cantik itu harus meninggal dengan keadaan tidak layak dan di usianya yang masih berumur 16 tahun. Terus terang, aku menangis setelah mendengar cerita yang dipaparkan oleh hantu Laras yang kini persis tengah berada di hadapanku itu. "Aku mau pulang, sudah mau maghrib," ucapku kepadanya. Larasati mengangguk dan kemudian menghilang dari pandanganku. Di hari-hari berikutnya, hantu Laras tidak lagi terlihat olehku. Ia sudah menepati janjinya untuk tidak menggangguku lagi. Hingga kemudian, pada satu malam saat kampusku mengadakan event, tiba-tiba hantu Laras muncul di hadapan panggung. Ia menari bersama iringan lagu. Aku senang melihatnya tidak lagi murung. Aku pun sempat sesekali berinteraksi dengannya. Aku menjelaskan kepadanya bahwa harus melupakan semua yang telah terjadi, menerimanya sebagai bagian dari takdir yang telah tertulis untuknya.